Shalom, selamat datang di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman, dimanapun berada, dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 24 Mei 2020. Mazmur 107 ayat 43. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini, dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Sebab sesaat saja engkau murka, tetapi seumur hidup engkau murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ingatlah kami, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah kami demi keselamatan daripadamu. Biar tangan kami berpegang pada hikmat-Mu yang membawa kami berlaku murah hati sebagaimana Engkau adanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tuntunlah kami untuk hidup mencerminkan pribadi-Mu yang murah hati, menyadari bahwa menjadi pemberi atau pelayan yang baik adalah hal yang menyukakan hati-Mu. Hidup kami menjadi suatu kesaksian yang menunjukkan melimpahnya kemurahan-Mu, dan itu terpelihara setiap saat sehingga orang-orang yang tidak percaya boleh mengenal Engkau lewat hidup kami. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, hadirlah dalam setiap ruang ibadah kami, menyatakan perkenanan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saat ini kita mempersiapkan hati kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sebab Dia Yesus yang sungguh baik bagi kita. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya.
Hanya Yesus alasan kita selama kita hidup. Dia Tuhan yang menguji setiap hati kita.
Yesus Tuhan. Segala kemuliaan bagimu, hormat bagimu. Kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan. Pengagungan hanya bagimu ya Raja kami. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dan bisa menyaksikan acara khotbah online atau ibadah online daripada MDC Medan. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat, saya berharap kita semua dalam kondisi sukacita dan kita siap untuk menerima pesan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini tidaklah gampang. Kalau kita lihat, kalau kita baca, kalau kita mendengarkan, ada banyak rumah tangga yang mengalami yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. KDRT artinya ketika orang mulai banyak yang stres menghadapi situasi ini, suami mulai kehilangan pendapatan, suami mulai kehilangan pendapatannya, kemudian ruang gerak terbatas dan hanya lingkungan rumah, dan kemudian ketika istri, anak-anak tidak bisa mengerti kondisi suami, akhirnya sampai kepada di mana suami akan mencapai kemarahan yang tidak terkendali dan akhirnya terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Bapak Ibu Saudara, sebagai hambanya Allah saya tidak setuju apapun yang terjadi. Tapi mari kita melihat bagaimana sebuah keluarga, seorang suami bisa tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena pasti ada sesuatu yang tidak berfungsi ketika kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat penciptaan, kenapa Hawa diciptakan? Hawa diciptakan punya fungsi sebagai penolong. Artinya bahwa Adam tidak bisa berjalan sendiri. Seorang laki-laki pasti punya kelemahan dan kelemahannya ditutupi oleh yang namanya penolong atau seorang wanita atau istri. Dan kita bisa melihat bahwa kondisi-kondisi ini membutuhkan seorang wanita yang tough, wanita yang berfungsi dengan baik. Tapi kita akan melihat nanti di dalam khotbah minggu ini. Tapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu baik atas kehidupan kami. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Dalam setiap hari-hari kami merasakan Engkau bertanggung jawab atas kehidupan kami. Tuhan, bukakan pintu hati setiap umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini, yang menyaksikan khotbah ini. Biarlah Tuhan mereka dapat menemukan jawaban atas permasalahan mereka. Mereka menemukan apa yang Tuhan mau mereka lakukan ketika menghadapi permasalahan-permasalahan hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau Roh Kudus yang menjagai pikiran kami, yang membuat konsentrasi kami yang tertuju kepada penyampaian firman Tuhan ini. Dan biarlah hamba boleh menyampaikan dengan cara yang sederhana dan layakkan hamba Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan kasihin Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, tema satu bulan ini adalah generosity, kemurahan hati. Dan tema untuk tanggal 24 Mei ini adalah Generosity of Women from Sunem. Kemurahan hati perempuan Sunem yang terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Saya akan membacakan ayat-ayat tertentu saja dan untuk selengkapnya Bapak Ibu Saudara boleh baca ayat-ayat yang lainnya di rumah. Saya akan bacakan dari ayat 8. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, dia di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Ayat 9, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Ayat 10, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur,
sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Saya lompat ke ayat 14. Kemudian berkatalah Elisa, apa yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Kemudian ayat 21, lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnya lah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Dan ayat terakhir ayat 37, masuklah perempuan itu lalu tersungkur depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya lalu keluar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari perikop tentang perempuan Sunem ini, ya, kita bisa melihat bahwa perempuan ini adalah perempuan yang hebat. Kenapa saya bilang hebat? Dia punya permasalahan. Hari-hari ini banyak perempuan juga yang punya permasalahan. Banyak keluarga punya permasalahan. Tapi kalau kita bisa melihat bagaimana perempuan Sunem ini, di tengah permasalahannya, dia menunjukkan kualitasnya sebagai seorang wanita Allah. Ini yang paling penting. Kalau kita sambung dengan kondisi KDRT tadi, saya bukan berarti membela pihak laki-laki. Tapi saya menyalahkan juga pihak laki-laki. Tetapi hal itu mungkin bisa dikurangi, hal itu mungkin bisa dihindari kalau wanita itu berfungsi sebagai penolong. Bukan perongrong, bukan menjadi wanita yang cerewet. Karena hari-hari ini laki-laki pun tidak dalam kondisi yang enak. Kondisi yang sulit ketika di rumah tangganya istri datang dengan merepet. Istri datang dengan masalah-masalahnya, dan akhirnya apa? Ketika dia stres, ketika dia kehilangan kontrol, akhirnya menjadi KDRT. Nah, mari kita lihat ketika semuanya berjalan dengan fungsinya. Kalau kita lihat di sini, perempuan Sunem ini punya masalah. Nah, kita lihat siapa sih perempuan Sunem ini? Yang pertama, dia adalah perempuan yang kaya. Tetapi ada banyak perempuan karena kaya, dia tidak menghormati suaminya. Tapi perempuan ini perempuan yang kaya dan sangat menghormati suaminya. Walaupun suaminya sudah tua. Selalu mengambil keputusan dengan cara berunding dengan suaminya. Tidak bertindak sendiri. Ayat 9, 10, 14, 22. Khususnya di ayat 10. Kita bisa melihat ada 3 kata kita. Maksud kata kita artinya mereka berdua sepakat melakukan itu. Kenapa? Ketika kalau kita lihat di ayat 10, mereka sedang akan membangun sebuah bangunan untuk nabi tadi, ya, untuk Elia. Jadi kalau kita untuk Elisa, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ada 3 kali kata kita. Artinya, dia perempuan yang menghormati suaminya. Ada banyak orang ada banyak wanita, ketika dia merasa lebih dari suaminya, ketika dia merasa mungkin pendapatannya lebih, atau dia merasa lebih pintar dari suaminya, dia tidak atau mulai tidak menghormati suaminya. Perempuan ini luar biasa. Dia kaya. Tidak dikatakan di Alkitab bahwa suaminya yang kaya. Tapi perempuan kaya. Berarti yang kaya siapa? Perempuannya. Ya. Yang kedua, perempuan ini tertarik kepada hal-hal rohani. Kenapa? Karena tindakannya mengundang Elisa. Ya. Abdi Allah ini dia undang untuk makan di rumahnya. Jadi kalau kita lihat ada orang yang mau mengundang abdi Allah, ada orang yang mengundang orang-orangnya atau mengundang seorang yang dianggap rohani seperti abdi Allah, seperti Elisa, maka ini adalah orang-orang yang menyukai hal rohani, yang menyukai hal yang bersifat berhubungan dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, kemurahan hati seorang perempuan Sunem, apakah dia tidak punya masalah? Dia punya masalah, Bapak Ibu Saudara. Dia punya masalah. Masalah pertama apa?
dia tidak punya anak. Nah, bagaimana dia mau punya anak, suaminya sudah tua. Jadi kemungkinan kecil dia akan bisa mendapatkan anak. Artinya kalau dia tidak dapat mukjizat dari Tuhan yang melalui abdi Allah yang namanya Elisa, maka kemungkinan dia tidak akan punya anak. Yang selanjutnya adalah anak yang diberikan akhirnya meninggal. Masalahnya kalau kita lihat dia diberi kemudian diambil dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, ini tetapi perempuan ini punya kualitas sebagai wanitanya Allah. Perempuan Sunam ini punya 3 kualitas yang harus ada di dalam wanita-wanitanya Allah. Di dalam perempuan-perempuan yang dekat dengan Allah. Yang pertama adalah dia punya kepuasan. Yang kedua adalah dia punya kebaikan hati atau belas kasihan. Yang ketiga adalah ketabahan. Dan ini pasti dimiliki oleh semua wanita. Kenapa? Karena wanita diciptakan sebagai penolong. Yang pertama tentang kepuasan. Ketika Elisa menanyakan perempuan Sunam itu, apa yang bisa dia lakukan untuknya? Dia menyatakan bahwa sebenarnya dia sudah bahagia dengan apa yang dimilikinya. 2 Raja-Raja 4 ayat 11 dan 13. Jadi kalau kita lihat kenapa dia merasa dia sudah bahagia. Padahal dia gak punya anak, suaminya sudah tua. Tapi dia melihat, dia mencoba untuk mensyukuri dengan apa yang ada. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Sepatutnya dia bisa menjadi gundah. Dia bisa menjadi risau. Kenapa dia bisa menjadi risau? Karena dia kaya Bapak Ibu. Dia kaya tapi dia gak punya keturunan. Pertanyaannya, kalau suaminya meninggal, kalau dia meninggal, kekayaannya sama siapa? Sepatutnya kalau kita punya kekayaan diberikan kepada anak-anak kita. Kepada keturunan kita. Tapi di situ pun dia bisa fokus. Dia bisa bersyukur dengan apa yang dia punya. Bukan dengan apa yang tidak dia punya. Itu yang pertama tentang kepuasan. Jadi mari kita merasa puas dengan apa yang ada hari ini. Ya mungkin kita bersyukur dengan kondisi hari ini. Kalau kita masih sehat kita bersyukur. Kalau kita masih boleh makan kita bersyukur. Kalaupun uang yang kita punya masih sedikit kita bersyukur. Memang kalau membandingkan dengan yang lalu kita mungkin bisa kan bersungut-sungut. Kita mungkin merasa tidak puas. Tapi mari kita belajar puas dengan apa yang ada. Hari ini kalau hanya lingkunganmu cuma hanya rumahmu, berpuas dengan apa yang ada. Yang kedua, wanitanya Allah punya kualitas tentang kebaikan hati atau belas kasihan. Dia murah hati dan berbelas kasihan. Dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10. Kalau kita lihat dia mengundang abdi Allah itu untuk makan di rumahnya. Dia membuatkan tempat untuk istirahat. Dia menyediakan khusus untuk tempat Elisa bisa beristirahat. Ini yang artinya dia punya belas kasihan. Elisa tidak meminta kepada perempuan ini. Elisa tidak mengajukan proposal kepada perempuan ini. Tapi perempuan ini mempunyai belas kasihan dan perempuan ini punya kebaikan hati. Punya kemurahan hati. Nah ini dia pelihara. Ini dia lakukan. Nah mari engkau wanita-wanitanya Allah dimanapun engkau berada. Kau boleh meniru perempuan Sunam ini. Perempuan yang punya kebaikan hati. Perempuan yang punya belas kasihan. Yang ketiga adalah ketabahan. Kalau kita lihat ketabahan kenapa? Kalau kita lihat baca tentang kisah wanita Sunam ini yang mengusahakan agar anaknya hidup kembali. Bapak Ibu Saudara ketika anak itu dipangku sudah mati. Pertanyaannya, dia tabah menghadapi ini. Dia tidak meraung-raung, dia tidak menyalahkan kenapa anak ini mati. Tapi dia mencoba berjalan dan mencoba dengan apa yang Tuhan mau atas dia. Apa yang dia lakukan? Kita bisa lihat, dia mendatangi yang namanya Elisa. Dia datang, dipelanainya keledainya dan dia pergi bertemu dengan Elisa. Dan dia bisa setengah memaksa Elisa untuk ikut bersama-sama dengan dia. Dan apa yang terjadi? Abdi Allah, Elisa, mau bersama-sama dia datang. Tadinya Gehazi yang disuruh pergi. Tapi dia memohon, dia meminta kepada abdi Allah ini untuk datang melihat anak itu. Dan apa yang terjadi dalam sebuah kegigihan, dalam sebuah ketabahan, dalam sebuah mindset yang benar.
bahwa setiap permasalahan itu tidak membuat dirinya hancur, tidak membuat hidupnya jadi berantakan, tapi dia melihat rencana Allah yang besar. Dan apa yang Bapak Ibu Saudara lihat? Dia melihat mukjizat Allah yang besar. Kenapa? Anak yang sudah mati dihidupkan kembali. Itu adalah mukjizat yang besar. Tuhan akan bekerja di tengah persoalan kita yang besar hari-hari ini. Mari engkau juga para imam laki-laki yang sekarang hari ini mungkin mengalami banyak permasalahan. Kalau engkau hanya fokus kepada permasalahanmu, kalau engkau hanya fokus kepada apa yang kau lihat, maka engkau akan menjadi stres, maka engkau akan melakukan KDRT, maka engkau akan melakukan hal yang salah. Tapi mari setiap kita melakukan fungsi kita dengan benar di tengah kesulitan yang besar. Sehingga apa? Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan atas apa yang terjadi hari-hari ini. Mari kita belajar tentang perempuan Sunem ini. Perempuan yang luar biasa, perempuan yang hebat, perempuan yang menghormati abdi Allah, perempuan yang menghormati suaminya. Jadi mari belajar, hormati suami. Maka keluargamu akan jadi lebih indah. Dan mari kita akan melihat bahwa hari-hari ini jika engkau adalah suami, jika engkau adalah istri, jika engkau adalah anak-anak, maka hanya di dalam Yesus engkau akan bisa melewati perjalanan ini. Dalam Yesus kita akan menyanyikan lagu dalam Yesus. Bahwa hari-hari ini Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita tidak dalam Yesus, maka apa yang saya ceritakan dalam prolog saya itu akan terjadi. Kita akan mengalami stres, mungkin kita akan bisa gila. Karena kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi dalam Yesus, maka kita akan bisa melakukan perkara-perkara besar bersama-sama dengan Dia. Mari kita nyanyikan lagu ini. Suruh
saudara, kita sudah sampai di akhir, di penghujung daripada ibadah online kita. Dan kita akan berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami tahu segala yang Engkau izinkan terjadi, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh muka bumi ini, di seluruh dunia, Engkau izinkan terjadi. Kami percaya bahwa Engkau sedang melatih kami, melatih ketahanan iman kami, melatih keteguhan iman kami. Bahwa di tengah permasalahan yang hebat, apakah kami akan lari daripada iman kami kepada Tuhan, atau kami tetap teguh melihat ada janji Tuhan, melihat ada satu hal yang besar yang Tuhan sedang siapkan kalau kami bisa melewati daripada masa-masa ini. Tuhan, hamba mau berdoa untuk setiap abdi negara, setiap orang-orang yang terlibat, yang masuk ke dalam garda terdepan daripada untuk penanganan daripada pandemi ini Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan, biar Engkau yang menyertai menolong mereka Tuhan. Biar Engkau juga yang terus membantu setiap pemerintah-pemerintah di seluruh dunia ini Tuhan, untuk mengambil langkah yang benar. Karena kami tahu ketika langkah-langkah yang salah dilakukan, maka akan ada situasi yang lebih jelek lagi, lebih buruk lagi yang akan terjadi setelah pandemi ini selesai. Biar semuanya boleh melakukan kebijaksanaan dengan baik Tuhan. Sehingga pandemi ini akan berjalan, akan selesai dengan cepat. Dan kami boleh memasuki new era Tuhan. Era di mana kami kembali hidup dalam kehidupan normal. Sertai kami, tolong kami Tuhan. Berdoa untuk para pengusaha Tuhan. Sertai mereka sehingga mereka boleh melakukan tindakan yang benar Tuhan. Mereka boleh mengurangi daripada jumlah PHK. Mereka boleh mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi mereka. Dan biarlah Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang menyertai mereka. Dan buat mereka yang mengalami dampak ini, yang sudah mengalami dirumahkan, sudah mengalami PHK. Biar mereka juga boleh Engkau berikan sesuatu yang menguatkan mereka. Yang membuat mereka tetap bertahan dan menyatakan Tuhan tetap baik. Yang melihat ada terobosan-terobosan ketika dia akan berdoa, dia akan melihat ada janji Allah, ada pertolongan Allah, ada penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Dan mereka mampu melewatinya. Tolong sertai mereka Tuhan. Pimpin mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau berpisah, tapi sebelum kami berpisah Tuhan, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasihnya Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita semua. Tuhan memberkati dimanapun kita berada, keluar masuk kita diberkati. Dan percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang akan menyelesaikan semua masalah dengan cara Dia dan waktu Dia. Tetaplah pegang janjinya Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Karena kuasa daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Allah Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Mari kita yang sudah dipulihkan Tuhan katakan, amin. Terima kasih telah bergabung dengan channel MDC Medan pada ibadah hari ini. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silakan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Semua informasi juga akan kami update dan share di sosial media berikut: Facebook, Instagram, YouTube, dan WhatsApp di nomor 0811 600 2468. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di atas. Pada hari Minggu, 7 Juni 2020, kita akan mengadakan perjamuan kudus dalam ibadah di rumah dengan panduan ibadah online dari channel ini. Bagi saudara yang membutuhkan hosti dan anggur perjamuan kudus, dapat mengambilnya di sekretariat gereja pada hari kerja khusus, Kamis sampai dengan Sabtu di pukul 11 sampai 15.
Mari berbagi kasih dan kepedulian dengan saudara-saudari kita dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ulurkan tangan kasih sebagai gereja Tuhan dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Dalam gerakan kasih ini, kita akan menghimpun dana untuk membeli bahan-bahan kebutuhan yang akan disalurkan kepada saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi ini. Silakan menyalurkan donasi Anda ke rekening misi Gereja Kristen Perjanjian Baru di Bank BCA nomor rekening 022 22 35 55 1. Bantuan dalam bentuk barang bahan kebutuhan dapat diantar ke sekretariat gereja. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA di nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA di nomor rekening 022 22 35 55 1. Persembahan pembangunan di Bank BCA di nomor rekening 022 22 36 060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Apabila lebih mudah bagi saudara membawa persembahan ke sekretariat gereja, silakan datang pada hari kerja di hari Kamis sampai dengan Sabtu di pukul 11 sampai 15. Kami berdoa agar saudara-saudari sekalian senantiasa dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah minggu di tanggal 31 Mei 2020 di jam dan di channel yang sama. Tuhan Yesus memberkati.